Oke, di online sharing kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sedikit banyak bagikan ke rekan-rekan sekalian. Adapun judul tema yang sudah disuguhkan oleh panitia menurut saya sudah sangat eye-catching sekali ya, yakni impianmu kuliah di luar negeri jangan sampai down karena lockdown. Sebuah tema yang pas sekali dengan kondisi yang saat ini kita hadapi. Ketika pandemi melanda, ada kala keinginan untuk merajut mimpi studi ke luar negeri hanya menjadi sebuah asa. Seakan-akan hanya keputusasaan yang kita rasakan. Nah, bagi scholarship hunter atau pemburu beasiswa, di masa-masa seperti ini memang sangat sekali diuji keseriusan dan juga kegigihan untuk kembali merajut mimpi yang hampir redup di tengah pandemi. Oleh karena itu, mungkin sharing kali ini sedikit banyak akan mengupas terkait bagaimana kita tetap teguh atau tidak down dengan impian-impian kita untuk bisa studi ke luar negeri di situasi lockdown seperti ini. Baiklah rekan-rekan sekalian, adapun poin-poin penting yang akan menjadi topik diskusi hari ini antara lain, pertama, saya akan menjelaskan sedikit banyak terkait apa dampaknya dari pandemi COVID-19 terutama di bidang pendidikan. Selanjutnya mungkin ada sedikit tips belajar online selama masa pandemi, dan juga dilanjutkan dengan bagaimana kita merajut kembali mimpi studi ke luar negeri di saat masa pandemi seperti ini. Dan yang terakhir informasi terkait beasiswa dan kiat-kiat mendapatkannya. Insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu dari poin-poin penting tersebut. Di poin penting pertama terkait dalam pembahasan kita pada hari ini, yakni pandemi COVID-19, apa dampaknya terutama di bidang pendidikan. Tidak bisa dipungkiri ya bahwa wabah pandemi akibat penyebaran virus corona atau biasa kita sebut dengan COVID-19 telah menyebabkan banyak sekali beragam kepanikan. Nah, salah satunya itu di ranah pendidikan tinggi. Kampus harus merumahkan dosen, istilahnya work from home. Begitu juga tenaga pendidik, guru, dan juga mahasiswa. Dan kuliah yang biasanya lebih banyak dilakukan dengan tatap muka atau face to face di kelas harus berubah format menjadi perkuliahan daring atau online. Bagi dosen, mahasiswa, dan institusi kampus yang sudah terbiasa dengan perkuliahan daring atau online ini, mungkin format perkuliahan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet ini tidak menjadi persoalan. Tidak begitu menjadi persoalan yang sangat besar. Mereka cukup menambah porsi pertemuan online-nya atau mengganti sesi tatap muka di kelas menjadi pertemuan online melalui internet gitu. Sebaliknya, bagi kampus yang secara institusi maupun individu dosen itu sendiri dan bahkan mahasiswa yang tidak terbiasa dengan perkuliahan online pasti akan mengalami kegagapan. Nah, di sini mereka harus melakukan adaptasi dengan cepat guna menjalankan perkuliahan online tersebut. Sayangnya terkadang kegagapan ini berujung metode perkuliahan yang tidak begitu efektif gitu. Jadi tadi untuk dampak pertama yakni adanya perubahan dari sistem pembelajaran face to face yang biasanya dilakukan menjadi pembelajaran sistem daring atau online learning. Untuk dampak kedua yakni penundaan keberangkatan ke luar negeri. Nah, di masa pandemi seperti ini yang melanda lebih dari 180 negara di seluruh dunia ya. Dan ini pun berdampak pada proses keberangkatan calon mahasiswa yang akan melanjutkan studi dengan beasiswa. Salah satu contoh misalnya beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi dilansir dari beberapa referensi yang saya baca, sekitar puluhan awardee LPDP harus menunda terlebih dahulu untuk bisa studi ke luar negeri karena COVID-19 ini. Karena kebijakan dari berbagai negara, termasuk Australia salah satunya, itu untuk close border, jadi istilahnya menutup pintu gitu ya untuk baik mahasiswa internasional maupun turis untuk masuk ke Australia. Jadi kebijakan-kebijakan seperti ini yang akhirnya membuat penundaan keberangkatan mahasiswa
Indonesia ke luar negeri gitu. Dan yang ketiga itu adanya penundaan seleksi beasiswa. Jadi tadi selain dari mahasiswa yang sudah terpilih gitu, yang sudah mendapatkan beasiswa namun ditunda keberangkatannya, ada juga nih impactnya atau dampaknya, yakni penundaan seleksi beasiswa. Kembali lagi terkait beasiswa LPDP, misalnya gitu contohnya, menunda seleksi program beasiswa yang biasanya dilaksanakan pada bulan Maret ya, kisaran Maret gitu. Dan kabarnya itu akan ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Mungkin dengan memperhatikan perkembangan dan dampak pandemi COVID ini. Tidak hanya LPDP, namun juga scholarship lainnya seperti Fulbright dan beberapa scholarship dari luar negeri juga menunda untuk seleksi beasiswa. Jadi banyak sekali ya dampak dari pandemi itu sendiri. Dan yang terakhir, bahkan yang paling ekstrim ya istilahnya, itu beasiswa bisa dihentikan seperti itu. Nah, program pendidikan pasca sarjana Amerika yang terkenal Fulbright, jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian sudah sering gitu ya dengar beasiswa Fulbright, untuk masa pandemi ini memang ada beberapa kebijakan dari mereka untuk menghentikan gitu beasiswa tersebut. Jadi banyak siswa asing atau mahasiswa asing yang dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri Amerika dihadapkan pada pilihan untuk segera kembali ke negara masing-masing atau tinggal di negara tempat mereka belajar tanpa dukungan dana Fulbright. Jadi kalaupun mereka mau tetap stay di Amerika, namun tidak mendapat dukungan dana dari Fulbright itu sendiri. Jadi jadi cukup dilema gitu bagi mahasiswa internasional yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Amerika seperti itu. Nah, itu tadi beberapa dampak pandemi terhadap bidang pendidikan, khususnya untuk yang ingin studi ke luar negeri ya. Nanti saya akan juga coba share apa dampak dari pandemi itu sendiri yang dirasakan oleh mahasiswa baru. Kebetulan Februari 2020 tahun ini gitu studi di Monash University Australia. Nanti saya akan coba share cuplikan gitu ya story-nya di grup WhatsApp. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekali universitas dan juga sekolah-sekolah menghentikan proses pembelajaran tatap muka. Sebagai gantinya, pembelajaran dilakukan jarak jauh atau remote learning. Nah, proses belajar offline harus diadakan secara online. Namun ketika belajar di rumah pun ada saja kendala yang dihadapi baik siswa maupun mahasiswa. Untuk itu saya coba share beberapa tips belajar online selama masa pandemi COVID-19 supaya kegiatan belajar rekan-rekan sekalian tetap efektif. Yang pertama, manajemen waktu. Penting sekali untuk bisa memanage waktu ya. Atur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas-tugas yang sudah dibebankan oleh guru dan dosen. Hal ini mungkin lebih mudah dijalani jika pihak sekolah ataupun universitas memberikan batasan jadwal akses online-nya kepada murid-murid ataupun mahasiswa. Namun hal ini akan berbeda jika penyedia layanan pendidikan memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar. Jadi mau nggak mau para pelajar ataupun siswa dan mahasiswa mesti mengatur sendiri jadwal belajar mereka. Bagi mereka-mereka yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun kuliah di menit-menit terakhir. Sudah mepet ke due date-nya gitu. Oleh sebab itu, di masa seperti ini,
mungkin penting sekali untuk membiasakan diri, belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu. Lagi pula ini merupakan keterampilan yang mesti ditanamkan kepada siswa yang melakukan remote learning atau pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya pandai dalam memanage waktu, tips yang kedua, kita juga harus mempersiapkan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk membantu kita dalam online learning itu sendiri. Jadi sebelum memulai proses belajar online, tentu rekan-rekan sekalian harus menyiapkan ya peralatan apa saja yang dibutuhkan, baik seperti komputer, laptop, handphone gitu, tablet, dan yang paling utama sih jaringan internet ya. Jadi kuota internet itu memang sudah menjadi kebutuhan primer saat ini, terutama di masa pandemi seperti ini yang mengharuskan kita untuk belajar online. Dan jangan lupa juga untuk selalu mencari tahu website atau platform yang bisa digunakan. Saat ini sudah banyak sekali ya platform yang bisa digunakan untuk membantu kita online learning seperti Zoom, terus Webex, terus juga bisa pakai Hangout dan lain-lainnya. Jadi manfaatkan platform-platform yang sudah disediakan tersebut. Yang ketiga, fokus untuk belajar. Memang menjadi kendala tersendiri untuk belajar secara online. Kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa ataupun mahasiswa ketika belajar online adalah tidak fokus. Karena banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran. Seperti notifikasi media sosial yang masuk. Jadi misalnya udah mau ready nih, mau belajar gitu. Tapi ada notifikasi dari entah itu Instagram lah, atau WhatsApp lah, Facebook, dan lain-lainnya. Awalnya mungkin kita ngerasa, cuman mau lihat bentar gitu. Tapi lama-lama kita kayak scroll down, akhirnya ya udah lupa waktu seperti itu. Nah, karena itu rekan-rekan sekalian, perlu sekali untuk berusaha fokus selama sesi belajar online. Bisa dihindari segala macam distraksi yang mengganggu. Jika perlu mungkin tetapkan ruang belajar yang bisa membuat mudah berkonsentrasi, atau bahkan misalnya di mute dulu gitu ya notifikasi media sosial yang kita punya. Dan yang terakhir, jaga komunikasi dengan pengajar dan juga teman kelas atau teman sekelas rekan-rekan sekalian. Teman-teman perlu banget nih mengatur komunikasi dengan teman-teman sekelas serta pengajar ataupun dosen untuk menghindari kesalahpahaman. Jika perlu mungkin buatlah grup khusus untuk membahas tugas yang diberikan. Jika memang belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, maka dapat segera menghubungi pengajar ataupun dosen maupun mungkin teman sekelas untuk berdiskusi lebih lanjut. Manfaatkan atau gunakan masa-masa seperti ini untuk mengasah keterampilan komunikasi online kita. Jadi jika kita udah terbiasa, maka hal ini dapat memberikan kebebasan dan juga fleksibilitas yang tidak akan kita dapat temukan pada proses belajar mengajar di ruang kelas. Jadi intinya kita memanfaatkan ya masa-masa seperti ini untuk melakukan hal-hal yang beyond our limit seperti itu. Dan saat ini kan memang online learning sudah menjadi the new normal ya. Sudah menjadi hal yang sangat normal sekali di masa pandemi seperti ini. Semoga 4 tips ini bisa sedikit banyak membantu rekan-rekan sekalian untuk membuat kegiatan belajar tetap efektif. Baiklah rekan-rekan sekalian, adapun poin penting yang ingin saya coba share di pembahasan kali ini adalah merajut kembali mimpi studi ke luar negeri di tengah pandemi. Tentunya melanjutkan studi ke luar negeri merupakan impian bagi hampir setiap orang karena dinilai fasilitas universitas di luar negeri yang lebih maju ataupun ingin merasakan hidup di negeri orang yang tentunya merupakan pengalaman yang tak ternilai harganya. Namun, meraih sebuah impian pasti ada saja kan ya rintangannya, apalagi dalam menggapai kuliah yang jauh dari negara asal kita. Di situ, teman-teman sekalian butuh pengorbanan yang layak diperjuangkan. Mulai sekarang persiapkan diri teman-teman sekalian untuk memperjuangkan impian
kuliah ke luar negeri dengan belajar yang rajin. Bagi yang masih terkadang malas-malasan, sekarang bisa kamu ubah nih dengan belajar yang sungguh-sungguh agar bisa meraih sesuatu yang kamu inginkan. Pada kali ini saya coba juga berbagi kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk kembali merajut mimpi studi ke luar negeri. Yang pertama, buatlah target selama kuliah gitu ya. Khususnya untuk rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang menempuh studi S1 ataupun mungkin yang sudah lulus ataupun yang mungkin yang masih SMA, penting sekali untuk membuat target. Nah, semisal nih selama kuliah kalian membuat sebuah target, contohnya misalnya IPK cum laude. Minimal pasanglah target itu di atas rata-rata persyaratan beasiswa. Kebanyakan beasiswa menuntut IPK minimal 3,25. Jadi kalau bisa pasanglah target lebih dari itu, semisal 3,5. Jadi kalau bisa menempuh targetnya alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau misalnya belum, setidaknya lebih dari 3,25. Ataupun ingin memiliki target menjadi mahasiswa berprestasi, mendapatkan beasiswa selama studi, memenangkan lomba-lomba kampus, nasional atau bahkan internasional. Mungkin terdengar seram gitu, tapi kan tidak ada yang salah dalam memasang target yang tinggi. Toh kita jadinya lebih bersemangat untuk mencapai hal tersebut. Jadi yakinlah segala sesuatu tuh dapat tercapai atas izinnya gitu ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang terus berusaha seperti itu. Dan yang kedua, masing-masing target tadi dibuat lebih detail langkah-langkah untuk mencapainya. Semisal nih, kita ingin mendapatkan IPK cum laude lebih dari 3,5, maka nilai mata kuliahnya kan rata-rata harus A ya. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar untuk belajar gitu sungguh-sungguh, sehingga setiap mata kuliahnya kita mendapatkan setidaknya minimal B gitu. Jadi atau ya kalau bisa diusahakan rata-ratanya A. Dan yang ketiga, tidak hanya unggul dalam hal akademik, tapi kita juga harus aktif dalam organisasi kampus. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika nanti kalian sudah masuk ke ini buat yang SMA ya, buat pada adik-adik yang SMA, ketika nanti kalian sudah masuk ke dunia kampus, penting sekali untuk berpartisipasi aktif di sebuah organisasi, karena pengalaman kalian nanti yang kalian dapatkan dari organisasi tersebut akan mengasah soft skill seperti kepemimpinan, berkomunikasi, bertanggung jawab, memecahkan masalah, dan lain-lain yang nantinya akan bermanfaat bagi kalian ke depannya. Bahkan ada yang sering keluar negeri karena ikut debat bahasa Inggris misalnya, atau karena suka menulis karya ilmiah sehingga sering presentasi di seminar-seminar internasional. Tanpa kalian sadari, pengalaman-pengalaman tersebut akan membantu ketika nanti kalian akan mendaftar beasiswa, baik di dalam maupun luar negeri. Dan yang keempat, mulai latihan ataupun asah kemampuan bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya ya. Karena kebanyakan kan kalau kampus-kampus luar negeri akan meminta skor seperti IELTS atau TOEFL IBT. Jadi persiapkanlah dari sekarang. Jangan khawatir karena mungkin bagi yang masih duduk di bangku SMA, sepertinya kayak TOEFL gitu ya, itu merupakan langkah awal nih untuk bisa dipelajari, ataupun mengikuti program pertukaran pelajar atau pertukaran pelajar atau pemuda ke luar negeri. Tapi bagi yang sekarang masih di perkuliahan seperti S1, penting sekali untuk sudah mulai latihan gitu ya, ataupun mengikuti kursus terkait kemampuan bahasa asing, atau dalam hal ini adalah kemampuan bahasa Inggris, yakni di bidang di IELTS ataupun TOEFL IBT. Ya, jadi tadi beberapa hal-hal yang bisa rekan-rekan sekalian lakukan untuk kembali merajut mimpi di tengah pandemi seperti ini. Apalagi kalau untuk mempelajari kemampuan bahasa Inggris misalnya ya, sudah banyak sekali
website ataupun juga bahkan media sosial seperti Instagram, bahkan itu yang banyak platform yang menyediakan pembelajaran bahasa Inggris secara online. Jadi penting sekali untuk kita bisa memanfaatkan platform tersebut. Terkait untuk bisa studi ke luar negeri, pasti ada sebuah persoalan besar yang selalu menjadi dilema gitu ya untuk bagi mahasiswa Indonesia, khususnya adalah biaya kuliah itu sendiri. Nah, tidak bisa dipungkiri biaya kuliah ke luar negeri memang sangat besar dan ini menjadi kendala umum bagi orang-orang. Alhasil banyak orang pada akhirnya menyerah seperti itu. Untungnya kan di era sekarang ini sudah banyak sekali beasiswa yang bisa kita coba, yang bisa coba kita apply gitu. Ada banyak tawaran beasiswa seperti beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, atau beasiswa Australia World Scholarship, AAS, Erasmus, terus Chevening, Fulbright, dan lain-lain. Masih ada banyak lagi beasiswa yang ditawarkan selain yang saya sebutkan tadi. Tugas kita sebenarnya mempersiapkan diri agar bisa memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh para pemberi beasiswa tersebut. Nah, di masa pandemi seperti ini pun sebenarnya ada beberapa lembaga seperti Surya Edukasi Bangsa Foundation dan juga lembaga beasiswa Basnas. Adapun juga Indonesia Scholarship Center, mereka meluncurkan sebuah program beasiswa pasca pandemi atau yang disingkat dengan BPP. Program beasiswa ini tentunya untuk membantu pelajar yang ekonominya terdampak akibat pandemi virus corona COVID-19. Satu hal yang selalu ditanyakan oleh para peserta baik seminar online maupun offline ketika saya menjadi pematerinya adalah bagaimana sih Kak kiat-kiat mendapatkan beasiswa? Yang pasti banyak sekali ya cara, strategi ataupun kiat kita dalam mendapatkan beasiswa. Saya akan coba share kiat-kiat mendapatkan beasiswa versi saya, dan tentunya kalian juga bisa banyak mendapatkan insight ataupun banyak mendapatkan referensi bagaimana untuk mendapatkan beasiswa dari mana aja gitu ya. Bisa dari seminar dari pemateri lainnya ataupun dari YouTube, bahkan sekarang udah banyak banget para awardee yang ketika lolos beasiswa mereka coba share di YouTube vlognya mereka seperti itu, ataupun di website, di blogger dan lain-lain. Nah, yang pertama kiat yang bisa saya share adalah luruskan niat dan bulatkan tekad. Hal ini sangat penting sekali karena banyak orang yang selalu menganggap sepele urusan niat. Bagi yang muslim, pesan saya adalah jadikan semua apa yang ingin kalian capai atau lakukan merupakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan bagi yang beragama lain pun juga memiliki niat yang lurus, yakni menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sesama dan bisa berkontribusi lebih ke masyarakat sekitar. Jadi dari awal luruskan niat dan juga bulatkan tekad. Insya Allah nanti ke depannya proses untuk mendapatkan beasiswa lebih dimudahkan seperti itu ya. Dan yang kedua, bersemangat mencari informasi. Jangan lupa kalau saat ini kita hidup di era digital, di mana internet khususnya itu sudah menjadi sumber informasi yang paling dekat ya, yang paling aktual yang bisa kita dapatkan. Jadi jangan cuma gadgetnya aja nih yang canggih, tapi kita yang makainya juga gak boleh kalah canggih gitu ya. Dengan bantuan mesin pencari atau search engine, kamu bisa masukkan kata kunci apa aja nih untuk mencari informasi yang kamu inginkan, seperti beasiswa jurusan X atau beasiswa Universitas Y ataupun beasiswa negara Z dan lain-lain. Mau cari beasiswa berdasarkan bentuk atau sumbernya, intinya adalah kata kunci dan informasi yang akan kamu dapatkan pokoknya nggak ada batasnya, unlimited ya, semuanya bisa kita search.
di search engine tersebut. Selain kita bisa cari langsung di internet, kita juga bisa manfaatkan seperti media sosial juga ya. Banyak sekali media sosial yang kita bisa gunakan, baik tadi WhatsApp ataupun mungkin Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Bahkan dengan seminar online seperti ini, menurut saya ini juga merupakan sebuah platform untuk rekan-rekan sekalian mengambil informasi-informasi yang sudah saya share gitu sebelumnya. Jadi saya percaya dengan adanya rekan-rekan sekalian menjadi peserta di seminar online ini juga sudah merupakan niat ya, dan juga tekad ataupun ikhtiar dari teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa dan studi ke luar negeri. Dan yang ketiga, kiat-kiat untuk mendapatkan beasiswa adalah memilih program studi dan universitas yang tepat. Nah, I think this is the most important thing that you guys have to consider if you want to pursue higher education gitu. Jadi memilih program maupun bidang studi dan juga universitas merupakan hal yang sangat penting sekali. So how to choose the right one? Gimana sih cara memilih univ yang tepat? Yang pasti adalah know what you need. Kamu harus tahu apa sih jurusan yang kamu butuhkan atau passion kamu di mana. Contoh nih misalnya, kalau saya bercita-cita menjadi akademisi dan profesor di bidang English Language Teaching. Jadi saya memilih program studi TESOL untuk S2 saya. Dan mengapa saya memilih Monash gitu? Karena TESOL Studies di Monash itu sudah memiliki reputasi pendidikan yang bagus, baik di Australia maupun di dunia. Dan juga universitas tersebut menawarkan durasi belajar selama 2 tahun. Yang dirasa cukup membekali saya untuk belajar banyak di bidang yang saya tekuni dan pengalaman dalam research. Kiat keempat adalah mempersiapkan semua berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar kampus tujuan dan beasiswa. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan seperti academic document, ijazah, transkrip, transkrip IPK dan lain-lain gitu ya. Terus juga ada reference letter, surat rekomendasi dari dosen atau atasan ketika kita bekerja. Dan yang ketiga, bukti kemampuan bahasa Inggris, biasanya dilampirkan IELTS atau TOEFL. Dan juga ada dokumen berupa personal statement, pernyataan yang kita tulis dalam bentuk esai tentang motivasi atau keinginan kita untuk ke kampus tujuan. Nah, yang kelima, pertinggi prestasi akademik dan aktif berorganisasi. Tadi di awal saya sudah jelaskan betapa pentingnya kita untuk membuat sebuah target. Target baik dalam hal akademik yakni IPK misalnya harus memenuhi lebih dari 3,25. Karena itu memang sudah menjadi persyaratan semua beasiswa ya rata-rata. Dan juga tetap aktif berorganisasi karena di sanalah kalian akan mengasah soft skill baik kepemimpinan, problem solving, komunikasi dan lain-lainnya. Selanjutnya berdoa, berbanyak sedekah dan minta ridho orang tua. Nah, ini juga penting banget nih buat rekan-rekan sekalian. Ketika kita sudah berikhtiar, jangan lupa untuk selalu berdoa. Jangan lupa juga untuk meminta restu, ridho, dan juga dukungan dari orang tua ya. Karena kita tidak tahu bahwa dari ikhtiar kita tadi dibantu dengan doa dan juga ridho orang tua, insya Allah sudah ditakdirkan beasiswa tersebut buat kita seperti itu. Kalaupun semisalnya belum di waktu yang kalian inginkan, tapi insya Allah sudah ada timeline sendiri nantinya. Kalaupun misalnya bukan tahun ini atau tahun depan, tapi masih ada tahun-tahun selanjutnya yang memang beasiswa itu nanti akan menjadi milik kita gitu ya. Dan yang terakhir, pantang menyerah, ini yang penting banget. Jangan pernah give up, apalagi kalau seperti sekarang ini di masa pandemi. Justru kalau saya pribadi menyarankan ketika di masa pandemi ini, memang sih kebanyakan orang sedang merasa putus asa atau bahkan tidak semangat lagi untuk merajut mimpi kuliah ke luar negeri gitu ya. Jadi kayak boro-boro nih mau
mau kuliah ke luar negeri, misalnya belajar IELTS aja masih malas-malesan gitu, mending rebahan aja dan lainnya gitu. Tapi ketika satu orang berpikiran seperti itu dan yang lain juga yang sama, namun kalian berbeda sendiri, menurut saya ini merupakan strategi yang pas banget gitu. Jadi manfaatkan masa-masa seperti ini menjadi motivasi buat kalian untuk lebih unggul, untuk bisa melakukan ikhtiar yang lebih dari yang lainnya. Ketika yang lain lagi down, kalau bisa kalian jangan, karena kayak saya bilang tadi bahwa di masa seperti ini orang lagi-lagi di dalam masa ataupun situasi kondisi yang sama gitu, lagi sama-sama down, tapi kalian coba untuk take more forward gitu ya, take actionnya more forward aja. Jadi di saat nanti udah kondisi ataupun situasi kembali normal, kalian sudah ready dengan segala persyaratan yang udah terpenuhi atau bahkan segala usaha-usaha yang sudah kalian siapkan. Ketika semua usaha sudah dilakukan, yang terpenting adalah you have to believe in yourselves, because you will get the best school for you, for your needs. Baiklah rekan-rekan sekalian, tidak terasa kita sudah di akhir sesi seminar online pada hari ini. Mungkin sedikit pesan-pesan dari saya untuk kalian semua. Satu hal yang jangan pernah hilang saat kita sedang berjuang menempuh cita-cita adalah impian kita. Saya dulu merasakan sendiri bahwa proses lebih dari 1 tahun ya, kalau nggak salah, untuk sampai studi ke luar negeri. Dimulai dari harus membagi waktu antara bekerja dan juga menyiapkan berkas-berkas lainnya, termasuk melakukan persiapan tes IELTS dan persiapan teknis lainnya. Semua itu memang harus dilakukan dengan manajemen waktu yang baik. Jika tujuan teman-teman studi misalnya ke Australia, persiapkan untuk tes IELTS jauh-jauh hari sebelumnya. Selain itu juga rajin-rajin untuk selalu browsing, baik berupa informasi beasiswa maupun sekolah yang kalian tuju gitu. Kunci pokoknya adalah do the best in everything. Jadi ketika kalian mungkin sedang persiapan nih sekarang untuk tes IELTS atau TOEFL, do the best of doing that kayak gitu. Terus juga selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik di setiap ikhtiar yang kalian lakukan. Hasilnya biarlah Tuhan yang menentukan. Selalu berdoa dan tidak lupa juga untuk meminta doa dari orang tua. Nah, bagi rekan-rekan sekalian juga yang saat ini masih studi S1 ataupun yang sudah lulus, pasti sangat berkeinginan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya ya, terlepas studi di dalam maupun di luar negeri. Dan hal ini pun mau nggak mau membuat kalian untuk merantau jauh dari kampung halaman. But don't worry gitu, justru dengan kalian merantau sejauh-jauhnya dan diniatkan untuk menuntut ilmu, insya Allah nanti banyak sekali kontribusi yang bisa kalian berikan kepada kampung halaman. Saya percaya dengan sebuah ungkapan dari Imam Syafi'i yang berbunyi, orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang. Merantaulah karena kau akan dapatkan pengganti dari kerabat dan kawan. Berlelah-lelahlah karena manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Quote ini selalu ya saya sampaikan ketika saya mengisi seminar baik online maupun offline. Dan beberapa juga statement seperti dari Alan Lacaine juga berpesan bahwa success doesn't just happen, it's planned for. Failing to plan is planned to fail. So sukses itu tidak terjadi begitu saja, tapi ia butuh direncanakan. Dan ketika kita gagal merencanakannya, itu sama aja kita merencanakan kegagalan. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya yang udah diberikan kepada saya dalam sharing di seminar online kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sebagai penutup, saya suka sekali dengan kalimat motivasi dari Paulo ya.
penulis buku terkenal The Alchemist yang berbunyi, "When you really want something with your heart and soul, all the universe conspires in helping you to achieve it." Jadi ketika kalian memimpikan sesuatu, seluruh jagat raya itu bersatu padu nih untuk membantu rekan-rekan sekalian mencapai apa yang kalian inginkan. Selalu semangat walaupun sedang down di masa pandemi seperti ini, walaupun sedang lockdown, tapi intinya jangan down gitu ya. Dan kembali untuk merajut mimpi untuk bisa studi ke luar negeri. Insya Allah masa depan sudah menunggu kalian semua. Sukses selalu rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.